Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Habib dari program studi PGSD angkatan tahun 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview tugas dari mata kuliah kepramukaan, yaitu tentang pengertian pramuka siaga, tingkatan-tingkatan yang ada dalam pramuka siaga, kegiatan pramuka siaga, dan yang terakhir adalah upacara pembukaan dan penutupan dalam pramuka siaga. Yang pertama adalah pengertian pramuka siaga. Jadi pramuka siaga ini anggotanya rentang usianya adalah 7 sampai 10 tahun. Adapun nama siaga ini diambil dari istilah yang merujuk pada perjuangan bangsa Indonesia, yang mana pada saat itu rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah tingkatan di dalam pramuka siaga. Adapun satuan terkecil di dalam pramuka siaga disebut dengan barung. Dan setiap barung itu dihimpun dalam sebuah satuan yang besar yang disebut dengan perindukan. Dan adapun warna barung itu diberi nama dari warna semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Dan adapun anggota barung itu terdiri dari 6 sampai 8 orang dan dipimpin oleh seorang pemimpin dari barung itu sendiri. Nah, masing-masing ketua barung tadi akan memilih dari salah satu mereka untuk menjadi ketua barung utama yang disebut dengan sulung. Di dalam TKU atau tanda kecakapan umum, pramuka siaga terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. Dan yang pertama adalah mula. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, mula ini bermakna asal, awal, atau yang terdahulu. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan nama ini menjadi nama tingkatan pertama di dalam pramuka siaga. Dan di dalam tingkatan mula ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan. Sekurang-kurangnya 6 kali latihan berulang-ulang. Dan yang kedua adalah hafal dan mengerti inti dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dan yang ketiga, bisa memberi salam pramuka. Dan yang keempat, mengerti arti kiasan dari warna-warna bendera kebangsaan dan mengerti sikap yang harus dilakukan ketika bendera kebangsaan itu dinaikkan atau diturunkan. Dan masih banyak lagi. Dan di dalam tingkatan siaga yang kedua yaitu bantu. Di dalam tingkatan bantu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Dan yang kedua, mempersungguh mengamalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dan yang ketiga, mengetahui arti dari lambang gerakan pramuka. Dan yang keempat, hafal dan mengerti Pancasila dan lain-lain. Dan tingkatan yang terakhir dalam siaga ini yaitu tingkatan tata. Di dalam tingkatan tata terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Dan yang kedua adalah mampu mempraktekkan mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia di saat upacara. Dan yang ketiga, hafal hari raya nasional dan pahlawan-pahlawan nasional. Dan yang keempat adalah tahu sejarah lagu Indonesia Raya dan lain-lain. Selanjutnya adalah kegiatan di dalam pramuka siaga. Jadi kegiatan di dalam pramuka siaga ini cukup banyak, dan di sini saya akan menjelaskan satu contoh saja, yaitu pesta siaga. Dalam pesta siaga ini yaitu mengadakan beberapa permainan antar anggota siaga dan juga mengadakan pameran hasil karya dari pramuka siaga itu, hingga bermain drama kepramukaan yang juga dilakukan oleh anggota siaga itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang upacara pembukaan dan upacara penutupan dari pramuka siaga. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu praktek upacara pembukaan pramuka siaga. Jadi pertamanya, semua siswa
itu berbaris sesuai dengan barungnya masing-masing. Setelah itu sulung memberikan aba-aba siaga, lalu dibalas oleh semua anggota dengan ucapan siap. Setelah itu sulung memberikan aba-aba untuk membuat lingkaran kecil. Kemudian semua anggota membentuk lingkaran kecil sambil bernyanyi lingkaran kecil, dan seterusnya. Nah, setelah itu sulung menghadap kepada ayahanda atau pembina, kemudian berkata, "Ayahanda, apakah bersedia menjadi pembina upacara?" Kemudian ayahanda berkata, "Ya, bersedia." Nah, kemudian pembina berjalan ke tengah lingkaran sambil merangkul bahu si sulung. Nah, setelah itu pembina menugaskan sulung untuk mengambil bendera merah putih dengan berkata, "Sulung, ambillah pusaka kita." Lalu sulung berkata, "Siap," dan berjalan mengambil bendera merah putih. Nah, ketika sulung berjalan membawa bendera merah putih, semua anggota siaga itu menghormat sampai bendera merah putih itu ditaruh di tempat yang telah disediakan. Setelah itu, pembina membacakan Pancasila yang diikuti oleh semua peserta. Kemudian, pembina menugaskan sulung untuk membacakan Dwi Dharma Pramuka. Setelah Dwi Dharma Pramuka dibacakan, pembina menugaskan sulung untuk kembali ke barisan. Dan setelah itu, pembina memberikan arahan dan berdoa sebelum memulai latihan. Nah, selanjutnya adalah upacara penutupan Pramuka Siaga. Adapun upacara penutupan ini tidak jauh berbeda dengan upacara pembukaan. Yaitu yang pertama, semua siswa berbaris sesuai barungnya masing-masing. Kemudian sulung berkata siaga, lalu dijawab dengan ucapan siap. Nah, kemudian sulung memberikan kode untuk membuat lingkaran sambil bernyanyi. Setelah membuat lingkaran, sulung menghadap kepada ayahanda, dan ayahanda pun memasuki lingkaran. Kemudian ayahanda menugaskan sulung untuk menyimpan kembali bendera merah putih ke tempat yang telah disediakan. Kemudian ayahanda menugaskan sulung untuk kembali ke barungnya. Kemudian pembina memberikan amanat sekaligus doa, dan setelah itu semua siswa berpamitan kepada Bunda, Yanda, Pacik, dan Bucik sambil menyanyikan sayonara.